Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Perilaku Islami Organisasi kelas Manajemen Keuangan Syariah 3A. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari ada Vina Maratus Salsabila dengan NIM 12640620108, Sevi Fionika Yudinia dengan NIM 12640620111 dan Nurul Lailatus Saadah dengan NIM 1264062011045. Kelompok kami membahas mengenai teori motivasi dan penerapannya. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sevi Fionika Yudinia dengan NIM 12640620111. Pengertian motivasi. Istilah motivasi itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin yakni move yang berarti menggerakkan. Motivasi pada dasarnya merupakan kebutuhan internal yang tak terpuaskan sehingga menciptakan dorongan-dorongan dari dalam diri individu. Menurut Mr. Jones, motivasi itu sendiri yaitu sesuatu cara yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang dapat dipelihara, diarahkan, dan bila mungkin dihentikan. Adapun faktor-faktor yang menyebutkan dengan istilah yang pertama keinginan, yang kedua desakan, yang ketiga dorongan, yang keempat kebutuhan, dan yang terakhir yaitu motivasi. Teori-teori dalam motivasi. Jenis-jenis teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi menurut Abraham Maslow atau biasa kita kenal dengan teori kebutuhan. Abraham Maslow yaitu mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, contohnya seperti rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman, seperti merasa aman dan terlindungi jauh dari bahaya. Yang ketiga ada kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, seperti berafiliasi dengan orang lain, diterima atau memiliki. Yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan, seperti berprestasi, berkompetisi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, seperti kebutuhan kognitif, mengetahui, memahami, dan menjelajahi kebutuhan estetik, keserasian, keteraturan, dan keindahan. Lalu submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina Maratus Salsabila dengan NIM 1264062011008. Teori motivasi yang kedua yaitu teori motivasi Herzberg atau teori dua faktor. Menurut Herzberg, pada tahun 1966 ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya sebagai faktor Huygens atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Faktor Huygens yaitu memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya, atau yang disebut faktor ekstrinsik. Yang kedua, faktor motivator, yaitu memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan. Yang termasuk di dalamnya adalah pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya, atau yang disebut dengan faktor intrinsik. Poin yang ketiga yaitu teori motivasi Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan manusia yaitu teori X atau negatif dan teori Y atau positif. Menurut teori X, 4 penggadaian yang dipegang manajer yaitu karyawan secara inheren tertanam dan dalam dirinya tidak menyukai kerja. Yang kedua, karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Yang keempat, kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Kontras dengan pandangan negatif ini mengenai kodrat manusia ada 4
teori Y, yaitu yang pertama, karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Yang kedua, orang yang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Yang ketiga, rata-rata orang yang menerima tanggung jawab. Yang keempat, kemampuan untuk mengambil keputusan yang inovatif. Yang keempat yaitu tentang teori motivasi Verum atau teori harapan. Teori dari Verum pada tahun 1964 tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat diinginkan. Menurut Verum, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu yang pertama, ekspektasi atau harapan keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua, instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dan dalam melakukan suatu tugas atau keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Yang ketiga, valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi yang rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Yang kelima yaitu tentang teori motivasi Achievement McClellan atau teori kebutuhan berprestasi. Teori yang dikemukakan oleh McClellan pada tahun 1961 menyatakan bahwa ada tiga hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, need for achievement atau kebutuhan akan berprestasi. Yang kedua, need for affiliation atau kebutuhan akan hubungan sosial. Dan yang ketiga, need for power atau dorongan untuk mengatur. Teori yang selanjutnya yaitu teori motivasi yang keenam, yaitu teori motivasi Clayton-Alderfer atau teori IRG. Clayton-Alderfer mengetengahkan teori motivasi IRG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, hubungan, dan pertumbuhan. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini Alderfer mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Yang ketujuh yaitu teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni yang pertama, tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, yang kedua, tujuan-tujuan mengatur upaya, yang keempat, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, dan yang keempat, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Baik, submateri yang terakhir akan dijelaskan oleh Nurul Lailatus Saadah dengan NIM 12640 6201045. Slide selanjutnya, faktor-faktor motivasi. Ada karakteristik individu. Karakteristik individu ini terdiri dari yang pertama, minat, yang kedua, sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan situasi pekerjaan. Yang ketiga, kebutuhan individual. Yang keempat, kemampuan atau kompensasi. Yang kelima, pengetahuan tentang pekerjaan. Dan yang keenam, emosi, suasana hati, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai. Faktor motivasi selanjutnya yakni faktor-faktor pekerjaan. Faktor-faktor pekerjaan ini terdiri dari faktor lingkungan pekerjaan dan juga faktor dalam pekerjaan. Faktor lingkungan pekerjaan ada gaji dan benefit yang diterima, kebijakan-kebijakan perusahaan, supervisi, hubungan antar manusia, kondisi pekerjaan seperti jam kerja, lingkungan fisik, dan sebagainya. Lalu ada juga budaya organisasi. Sedangkan faktor dalam pekerjaan terdiri dari sifat pekerjaan, rancangan tugas atau pekerjaan, pemberian pengakuan terhadap prestasi, tingkat atau besarnya tanggung jawab yang diberikan, adanya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan, adanya kepuasan dari pekerja. Slide selanjutnya ada penerapan motivasi dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada motivasi prestasi atau achievement motivation. Motivasi prestasi adalah dorongan dalam diri
individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua, motivasi afiliasi atau affiliation motivation. Motivasi afiliasi adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Yang ketiga ada motivasi kompetensi atau competence motivation. Motivasi kompetensi adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Dan yang terakhir, yang keempat, ada motivasi kekuasaan atau power motivation. Motivasi kekuasaan adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.